Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Aldi Kamaludin. Nama saya Farhan Ramadan. Lalu Nama saya Gilvan Marcelino. dan yang terakhir, Nama saya Johannes Weduli. di sini kami akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila. Ya, lanjut. Bangsa Indonesia pun dapat mencapai kemerdekaannya dan mampu bertahan sebagai sebuah bangsa karena memiliki kekhasan sistem nilai. Pancasila menjadi satu-satunya asas di Indonesia, suatu dasar yang harus ditanamkan suatu individu atau kelompok. Sistem nilai tersebut menjadi falsafah dasar, pandangan dan pegangan hidup, dan perekat kesatuan sebagai sebuah bangsa, yakni Pancasila. Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas dalam hidup bersama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, seluruh anggota bangsa harus menggunakan Pancasila sebagai ukuran-ukuran baku dalam berperilaku atau berusaha, baik secara perorangan, kelompok, atau organisasi dan lembaga. Dalam sistem ekonomi Pancasila, manusia mencari keharmonisan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga, masyarakat, atau negara. Antara kehidupan materi dan kehidupan rohani. Artinya, manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Secara ontologis atau asal-usul, hakikat dasar keberadaan sila-sila Pancasila adalah manusia. Sebagai sistem pengetahuan Pancasila memiliki 3 sifat esensial. 1. Umum universal, yaitu menjadi pangkal tolak pelaksanaan dalam bidang kehidupan kenegaraan. Lalu yang kedua, umum dan kolektif, atau pedoman kolektif negara. Dan yang ketiga, khusus dan konkret nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai kehidupan. Asal-usul Pancasila sebagai dasar negara adalah: yang pertama, ada asal mula bahan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, artinya sebelum jadi dasar negara sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan. Yang kedua, asal mula bentuk Pancasila adalah hasil rumusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Dan yang ketiga, asal-usul tujuan Pancasila diusulkan dan dirumuskan sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, nomor 4. Asal-usul karya bahwa keberadaan Pancasila sebagai nilai-nilai hidup bangsa Indonesia bukan bangsa lain. Bukan hasil pemikiran seseorang atau beberapa orang. Kekeluargaan berasal dari kata keluarga, yaitu bentuk pergaulan hidup. Menyebut kekeluargaan sebagai paham asal keluarga, yaitu sebagai kesatuan pergaulan hidup yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda-beda satu sama lain. Paham kekeluargaan menjadi sumber mengalirkan gagasan pemikiran Pancasila yang berpangkal pada pendirian bahwa manusia dilahirkan dan hidup berkelompok sebagai satu kesatuan dengan tidak mengabaikannya adanya perbedaan di dalamnya. Kebangkitan bangsa, 3 prasyarat bangkitnya pergerakan kebangsaan Indonesia. 1. Kesatuan ekonomi. 2. Kesatuan administrasi politik atau pemerintahan. Ketiga, kesatuan budaya. Melalui keterkaitan antara hakikat manusia Indonesia, paham kekeluargaan, dan munculnya rasa kebangsaan untuk melahirkan bangsa Indonesia, maka pasca proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan landasan filosofis untuk melahirkan suatu sistem ekonomi tersendiri yang kita sebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Jadi sistem ekonomi Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki 1. Landasan filosofis sebagai asal-usul atau ontologis, yaitu hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan. 2. Landasan historis yang dilihat dari tonggak-tonggak sejarah. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing memiliki nilai untuk diterapkan dalam kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Dari sanalah awal filsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merdeka. NKRI adalah negara yang masyarakatnya memiliki corak yang sama, terorganisir dengan latar belakang suku dan budaya yang sama di suatu wilayah yang setiap orang berbicara dengan bahasa yang sama. NKRI sebagai sebuah negara bangsa ditetapkan bersifat kekeluargaan. Penetapan ini merupakan semangat dan cita-cita yang muncul dalam perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan rapat-rapat panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 28 Mei sampai 22 Agustus 1945.
Sistem ekonomi sebagai tatanan mengenai pemanfaatan semua sumber daya oleh seluruh partisipan, komponen pelaku atau agen melalui mekanisme tertentu komponen penyelenggara untuk mendapat tujuan yang diinginkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bermacam-macam bagian atau elemen yang saling berkaitan dan secara harmonis bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu. Fungsi sistem ekonomi 1. Menjadi pedoman pengarah bagaimana seharusnya ekonomi dijalankan. Sebagai pedoman yang mengarahkan jalannya ekonomi, sistem ekonomi berperan dalam hal memberikan petunjuk ke arah mana ekonomi seharusnya bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Mengkoordinasikan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan. Pengordinasian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesenjangan hasil capaian kegiatan perekonomian, baik yang bersifat kedaerahan maupun yang bersifat sektoral dalam ekonomi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Kebijakan sektor industri dalam sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah kebijakan pembangunan sektor industri dengan strategi pelaksanaan peningkatan ekonomi melalui sektor industri yang berlandaskan Pancasila untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam sektor industri. Hal ini juga harus bisa mengatasi permasalahan dalam menghadapi persaingan global pada saat ini, seperti sektor di bidang BUMN, BUMS, koperasi, dan UMKM perlu diperhatikan untuk mampu menyusun strategi bersaing apalagi dalam menghadapi era persaingan global. Tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan nasional dengan paradigma untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan berdirinya usaha mandiri. Strategi moneter dalam SCP ditunjukkan untuk keperluan berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai uang dan distribusi peredarannya, menjaga keterkaitan sektor keuangan dengan sektor real, dan mendorong koperasi dan lembaga keuangan mikro atau LKM sebagai ujung tombak keuangan inklusif. Terdapat 3 pelaku dalam sektor keuangan yang memiliki peran yang berbeda. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai regulator dan koordinator lintas sektoral. Yang kedua, lembaga perbankan sebagai sektor keuangan. Dan yang ketiga, koperasi dan LKM lain sebagai ujung tombak di lapangan. Kebijakan pembangunan sektor fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak dengan tujuan menciptakan stabilitas perekonomian negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, menstabilkan harga atau mengatasi inflasi dan lain-lain. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. Apa-apa sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, tentu ada tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh sistem ekonomi yang dianut tersebut, diantaranya seperti 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. 4. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. 5. Adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap produksi. 6. Adanya pertimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan kepentingan masa depan. 7. Adanya perimbangan yang wajar antara barang untuk kepentingan perorangan dan kepentingan umum. 8. Adanya pemerataan pendapatan dan persamaan antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. 9. Adanya perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atas dan bawah. 10. Diindahkannya nilai yang melekat pada hak asasi manusia, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.